Menguak misteri rahasia ilmu santet. Bicara santet mungkin kita langsung berpikiran hal yang sangat menakutkan. Bagaimana cara kerja santet, bagaimana cara menguasai santet, dan bagaimana cara menangkal serta menyembuhkan santet. Kita akan kupas lebih lanjut. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras, selamat dan lancar rejeki, dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai tukar kawruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang santet. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai keilmuan Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silakan jika memberikan komentar, bahkan silakan share agar teman lain mengetahui, sehingga kita bisa saling tukar kawruh dan sinau bareng. Tema kali ini kita akan menguak misteri rahasia ilmu santet. Sejarah asal mula ilmu santet dalam tradisi Jawa kuno. Ilmu santet merupakan salah satu bagian dari tradisi mistik dan spiritual dalam kebudayaan Jawa kuno. Santet dikenal sebagai bentuk ilmu hitam yang digunakan untuk tujuan negatif, seperti mencelakai orang lain melalui cara-cara gaib. Walaupun praktik ini telah ada selama berabad-abad, asal mula dan perkembangan ilmu santet dalam tradisi Jawa kuno memiliki latar belakang sejarah yang kaya dan kompleks. Asal mula dan konteks budaya. 1. Kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Jawa, masyarakat Jawa kuno menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka meyakini bahwa setiap benda, makhluk hidup, dan fenomena alam memiliki roh atau kekuatan gaib. Dalam konteks ini, orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan gaib, baik untuk tujuan baik maupun buruk, memiliki peran penting dalam masyarakat. Ilmu santet kemungkinan besar berkembang dari kepercayaan dan praktik-praktik ini. 2. Pengaruh Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Jawa pada abad ke-4 hingga ke-15 membawa pengaruh besar terhadap praktik spiritual dan mistik di Jawa. Konsep-konsep seperti mantra, ritual, dan penggunaan benda-benda tertentu dalam upacara keagamaan diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam praktik lokal, termasuk ilmu santet. 3. Pengaruh Islam. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar di Jawa. Seiring dengan penyebaran Islam, praktik-praktik mistik dan spiritual Jawa juga mengalami perubahan dan adaptasi. Meski Islam menentang praktik ilmu hitam, beberapa unsur dari tradisi mistik Jawa tetap bertahan dan disesuaikan dengan ajaran Islam, termasuk ilmu santet. Praktik dan ritual santet. 1. Media dan alat santet. Dalam praktik santet, berbagai media digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kekuatan gaib kepada target. Ini bisa berupa boneka, seperti voodoo, tanah kuburan, rambut, kuku, atau benda pribadi milik target. Ritual santet sering melibatkan penggunaan mantra khusus yang diucapkan oleh dukun santet untuk memanggil kekuatan gaib atau roh jahat. 2. Metode santet. Ada berbagai metode santet yang dikenal dalam tradisi Jawa, seperti santet melalui makanan atau minuman yang telah disihir, penggunaan benda tajam atau paku yang ditanam di sekitar rumah target, dan santet jarak jauh yang mengandalkan kekuatan pikiran dan mantra. 3. Perlindungan dari santet. Masyarakat Jawa juga mengenal berbagai cara untuk melindungi diri dari santet, seperti penggunaan jimat, mantra pelindung, serta ritual pembersihan diri dan rumah. Tokoh dan peran dalam ilmu santet. 1. Dukun santet. Dukun santet adalah praktisi utama dalam ilmu santet. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan gaib dan roh jahat. Untuk menjadi dukun santet, seseorang biasanya harus melalui proses pembelajaran yang panjang, termasuk berguru kepada dukun senior dan melakukan ritual-ritual tertentu. 2. Korban dan perlindungan. Korban santet biasanya adalah individu yang memiliki musuh atau iri hati dari orang lain. Perlindungan dari santet melibatkan berbagai upaya spiritual dan fisik, seperti memohon perlindungan dari dukun baik, atau menjalani ritual penyembuhan. Perkembangan dan kontroversi. 1. Pengaruh modernisasi. Dengan modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan,
kepercayaan terhadap santet mengalami penurunan di kalangan masyarakat yang lebih terpelajar dan urban. Namun, di daerah pedesaan dan komunitas yang masih memegang teguh tradisi, santet masih diyakini dan dipraktikkan. 2. Kontroversi dan hukum. Praktik santet seringkali menjadi kontroversial karena melibatkan unsur kekerasan dan pelanggaran etika. Di beberapa daerah, praktik santet dianggap sebagai tindakan kriminal dan diancam hukuman. Ilmu santet dalam tradisi Jawa kuno merupakan bagian dari warisan budaya yang kompleks dan penuh dengan kepercayaan mistik. Meskipun praktik ini seringkali dipandang negatif, memahami asal mula dan perkembangan ilmu santet memberikan wawasan tentang sejarah dan budaya masyarakat Jawa. Di tengah modernisasi, praktik dan kepercayaan terhadap santet mungkin berkurang, tetapi jejaknya tetap ada sebagai bagian dari identitas budaya Jawa yang kaya dan beragam. Kajian ilmu santet secara ilmiah dan sains modern. Ilmu santet, yang sering dianggap sebagai bentuk sihir atau ilmu hitam, memiliki tempat yang signifikan dalam berbagai budaya dan tradisi, termasuk di Indonesia. Meskipun umumnya dipandang sebagai praktik mistis, banyak yang bertanya-tanya apakah ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini. Artikel ini akan mengeksplorasi ilmu santet dari sudut pandang ilmiah dan sains modern, menggabungkan pengetahuan dari bidang psikologi, sosiologi, dan neurobiologi. Definisi dan konteks ilmu santet. Santet biasanya merujuk pada praktik mengirimkan energi negatif atau kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. Praktik ini melibatkan penggunaan mantra, ritual, dan benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan magis. Santet seringkali dikaitkan dengan dukun atau praktisi ilmu hitam yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh jahat atau energi negatif. Psikologi dan efek placebo. 1. Psikologi persepsi dan sugesti. Salah satu aspek penting dalam memahami santet adalah efek psikologisnya pada korban. Ketika seseorang percaya bahwa mereka menjadi korban santet, keyakinan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gejala fisik yang nyata. Fenomena ini dikenal sebagai efek nocebo, di mana kepercayaan negatif dapat menyebabkan efek fisik negatif. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa mereka telah dikutuk atau terkena santet, mereka mungkin mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, mual, atau kelemahan, meskipun tidak ada penyebab medis yang jelas. 2. Efek placebo. Sebaliknya, dalam konteks perlindungan atau penyembuhan dari santet, efek placebo dapat berperan. Jika seseorang yakin bahwa jimat atau ritual tertentu dapat melindungi mereka dari santet, keyakinan ini bisa menghasilkan rasa aman dan kenyamanan yang mengurangi gejala stres atau kecemasan. Neurobiologi dan psikosomatik. 1. Hubungan pikiran dan tubuh. Ilmu santet seringkali melibatkan manifestasi gejala fisik akibat sugesti psikologis. Kondisi psikosomatik adalah ketika pikiran mempengaruhi tubuh hingga menyebabkan penyakit fisik. Penelitian neurobiologi menunjukkan bahwa stres dan kecemasan yang berlebihan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. 2. Mekanisme neuroendokrin. Stres yang berkelanjutan dapat memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol. Tingkat kortisol yang tinggi dalam tubuh bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sosiologi dan budaya. 1. Pengaruh sosial dan budaya. Ilmu santet sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana ia berkembang. Dalam masyarakat yang percaya pada santet, norma-norma sosial dan kepercayaan kolektif dapat memperkuat keyakinan individu tentang kekuatan santet. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial, di mana ancaman santet digunakan untuk menegakkan norma dan aturan dalam komunitas. 2. Stigma dan marginalisasi. Orang yang dianggap memiliki kemampuan santet atau yang dituduh sebagai pelaku santet seringkali menjadi korban stigma dan marginalisasi. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pendekatan ilmiah terhadap santet. 1. Penelitian multidisiplin. Untuk memahami fenomena santet secara komprehensif, diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu kedokteran. Studi etnografi dan penelitian lapangan dapat membantu mengungkap bagaimana kepercayaan terhadap santet terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. 2. Intervensi psikologis. Menggunakan pendekatan psikologis untuk menangani korban santet dapat efektif. Terapi kognitif behavioral, CBT,
dapat membantu individu mengatasi ketakutan dan stres yang terkait dengan kepercayaan akan santet. Konseling dan pendidikan tentang kesehatan mental juga penting untuk mengurangi dampak negatif dari kepercayaan pada santet. Meskipun ilmu santet seringkali dipandang sebagai praktik mistis yang sulit dijelaskan secara rasional, pendekatan ilmiah dapat memberikan wawasan berharga tentang fenomena ini. Dengan memahami bagaimana kepercayaan dan sugesti mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, kita dapat lebih baik dalam mengatasi dampak negatif dari santet dan memberikan dukungan yang tepat kepada mereka yang terpengaruh. Menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu membantu kita melihat santet bukan hanya sebagai fenomena budaya, tetapi juga sebagai bagian dari kompleksitas interaksi antara pikiran, tubuh, dan lingkungan sosial. Ilmu santet dalam kaidah agama. Ilmu santet, yang dikenal sebagai praktik mengirimkan energi negatif atau kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain, telah menjadi bagian dari berbagai tradisi budaya di Indonesia. Dari perspektif agama, ilmu santet dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan etika. Artikel ini akan mengeksplorasi pandangan agama terhadap ilmu santet, dengan fokus pada agama-agama besar di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Islam. 1. Hukum Islam tentang santet. Dalam Islam, ilmu santet dianggap sebagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dan dosa besar. Syirik adalah salah satu dosa yang paling serius dalam Islam, karena melibatkan kepercayaan dan praktik yang menyimpang dari tauhid, keyakinan kepada keesaan Allah. Al-Quran dan hadis mengutuk segala bentuk sihir dan penggunaan kekuatan gaib untuk tujuan jahat. Ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah 102 mengingatkan umat muslim tentang bahaya sihir dan mengharamkan praktik tersebut. 2. Hukuman dan pencegahan. Hukuman bagi pelaku santet dalam hukum Islam bisa sangat berat, termasuk hukuman mati dalam beberapa interpretasi hukum syariah. Namun, penerapan hukum ini tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum di masing-masing negara. Untuk mencegah dan melindungi diri dari santet, umat muslim dianjurkan untuk memperkuat iman, berdoa, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir, mengingat Allah. Kristen. 1. Pandangan Kristen tentang santet. Dalam ajaran Kristen, ilmu santet dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala dan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Alkitab mengutuk sihir dan segala bentuk praktik okultisme sebagai perbuatan dosa. Ayat-ayat seperti Ulangan pukul 18:10-12 dan Galatia pukul 5:19-21 memperingatkan umat Kristen untuk menjauhi sihir, perdukunan, dan praktik gaib lainnya. 2. Pengajaran dan pencegahan. Gereja mengajarkan umat Kristen untuk mengandalkan doa, iman kepada Tuhan, dan pemahaman Alkitab sebagai perlindungan dari pengaruh jahat termasuk santet. Penggunaan sakramen, seperti minyak suci, dan doa pelepasan, eksorsisme, juga merupakan cara untuk melawan kekuatan gaib dalam tradisi Kristen. Hindu. 1. Pandangan Hindu tentang santet. Dalam agama Hindu, praktik ilmu hitam seperti santet dianggap sebagai tindakan adharma, bertentangan dengan hukum kosmis atau kebenaran. Dharma mengajarkan untuk hidup dalam harmoni dengan hukum alam dan moralitas. Naskah-naskah suci Hindu seperti Manusmriti dan Mahabharata mengutuk penggunaan sihir dan kekuatan gaib untuk tujuan jahat, karena tindakan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan dan karma buruk. 2. Perlindungan dan ritual. Umat Hindu dianjurkan untuk melakukan ritual dan upacara keagamaan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi diri dari pengaruh negatif. Ini termasuk pemujaan dewa-dewi, penggunaan mantra, dan upacara pembersihan, purification rituals. Prinsip karma dan reinkarnasi mengajarkan bahwa perbuatan jahat seperti santet akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk karma negatif. Buddha. 1. Pandangan Buddha tentang santet. Ajaran Buddha menekankan pada moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Praktik ilmu hitam seperti santet dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moralitas, sila, dan etika Buddhis. Sutta Pitaka, salah satu kumpulan teks suci dalam agama Buddha, mengecam penggunaan kekuatan gaib untuk menyakiti makhluk hidup dan mengajarkan cinta kasih, metta, dan welas asih, karuna. 2. Praktik dan pencegahan. Untuk melindungi diri dari pengaruh negatif, umat Buddha diajarkan untuk memperkuat praktik meditasi, moralitas, dan kebijaksanaan. Ini membantu mengembangkan pikiran yang tenang dan bebas dari kebencian dan ketakutan.
Penggunaan mantra dan doa, serta upacara pembersihan spiritual, juga merupakan cara untuk melindungi diri dari pengaruh jahat dalam tradisi Buddhis. Dari perspektif agama-agama besar di Indonesia, ilmu santet dipandang sebagai praktik yang tidak sesuai dengan ajaran etika dan moralitas. Semua agama mengutuk penggunaan kekuatan gaib untuk tujuan jahat dan menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan prinsip-prinsip spiritual. Perlindungan dari santet dalam konteks agama melibatkan penguatan iman, praktik doa dan meditasi, serta pemahaman mendalam tentang ajaran agama masing-masing. Dengan demikian, pendekatan agama menawarkan cara-cara untuk melawan dan melindungi diri dari pengaruh negatif ilmu santet. Ilmu santet dalam pengetahuan hukum fisika dan metafisika. Ilmu santet dikenal sebagai praktik mengirimkan energi negatif atau kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain, sering dianggap berada di luar jangkauan penjelasan ilmiah tradisional. Namun, dengan menggabungkan konsep-konsep dari fisika modern dan metafisika, kita dapat mencoba untuk memahami fenomena ini dari perspektif yang lebih luas. Pengetahuan hukum fisika. 1. Energi dan medan elektromagnetik. Energi dan vibrasi. Dalam fisika, segala sesuatu di alam semesta terbuat dari energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Beberapa teori spekulatif menyatakan bahwa pikiran dan niat manusia mungkin mempengaruhi medan energi di sekitar mereka. Namun, bukti ilmiah yang konkret tentang ini masih belum ada. Medan elektromagnetik, pikiran dan emosi manusia diketahui menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat diukur. Medan ini berasal dari aktivitas listrik dalam otak dan tubuh. Meskipun ini tidak langsung terkait dengan santet, konsep ini menunjukkan bahwa pikiran manusia memiliki komponen energi yang nyata. 2. Prinsip ketidakpastian dan non-lokalitas. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini dalam mekanika kuantum menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui posisi dan momentum partikel secara tepat pada saat yang sama. Ini menunjukkan adanya batasan dalam memahami realitas pada tingkat mikroskopis. Non-lokalitas kuantum, fenomena seperti keterikatan kuantum, kuantum entanglement, menunjukkan bahwa partikel yang berjauhan bisa saling terhubung dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Meski konsep ini berbeda dari santet, ia menantang pemahaman kita tentang jarak dan koneksi dalam alam semesta. Pengetahuan metafisika. 1. Energi dan aura. Konsep aura. Metafisika sering membahas tentang keberadaan aura atau medan energi yang mengelilingi makhluk hidup. Aura ini diyakini mencerminkan kondisi fisik, emosional, dan spiritual seseorang. Praktik santet mungkin berhubungan dengan manipulasi aura ini. Energi subtil, metafisika mengenalkan konsep energi subtil yang mengalir melalui dan di sekitar tubuh. Ini termasuk energi yang dikenal dalam berbagai tradisi sebagai Qi, Cina, Prana, India, atau tenaga dalam, Jawa. Santet mungkin melibatkan manipulasi energi-energi ini untuk tujuan tertentu. 2. Pikiran dan kesadaran. Pikiran sebagai energi. Beberapa tradisi metafisika menganggap pikiran dan niat manusia sebagai bentuk energi yang dapat mempengaruhi realitas. Pikiran negatif dan niat jahat dapat menghasilkan energi yang merugikan, mirip dengan konsep santet. Kesadaran kolektif. Konsep ini menyatakan bahwa semua pikiran manusia terhubung dalam jaringan kesadaran kolektif. Tindakan satu individu dapat mempengaruhi yang lain melalui koneksi ini, yang dapat menjelaskan fenomena seperti telepati atau santet. Integrasi fisika dan metafisika. 1. Sains holistik. Pendekatan holistik. Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan pengetahuan dari fisika dan metafisika untuk memahami fenomena yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh satu disiplin ilmu saja. Ini mencakup penelitian tentang bagaimana energi, pikiran, dan niat dapat mempengaruhi dunia fisik. Penelitian interdisipliner. Untuk memahami santet, penelitian interdisipliner yang menggabungkan fisika, psikologi, neurobiologi, dan metafisika mungkin diperlukan. Ini dapat mencakup studi tentang efek psikosomatik, medan energi manusia, dan interaksi antara pikiran dan materi. 2. Etika dan penggunaan pengetahuan. Etika penggunaan energi. Dalam metafisika, penggunaan energi untuk tujuan negatif seperti santet dianggap melanggar etika. Ini sejalan dengan prinsip dalam banyak tradisi spiritual yang menekankan penggunaan energi untuk kebaikan dan penyembuhan. Penerapan praktis.
Pengetahuan tentang energi dan medan elektromagnetik bisa digunakan untuk pengembangan teknologi penyembuhan, seperti terapi energi, yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyembuhkan medan energi manusia. Ilmu santet, meskipun sering dipandang sebagai praktik mistis, dapat didekati dari sudut pandang fisika dan metafisika untuk mencoba memahaminya secara lebih komprehensif. Meskipun bukti ilmiah langsung tentang santet mungkin masih kurang, konsep-konsep dari fisika modern dan metafisika menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana energi, pikiran, dan niat manusia mungkin berinteraksi dengan dunia fisik. Integrasi pengetahuan ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara sains dan spiritualitas, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang kompleks ini. Rahasia cara menguasai ilmu santet secara tradisional. Ilmu santet, sebagai bagian dari tradisi mistik Jawa, melibatkan berbagai ritual dan praktik yang dipercaya dapat mengirimkan energi negatif atau kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. Meskipun praktik ini umumnya dianggap negatif dan berbahaya, penting untuk memahami konteks budaya dan tradisi yang melingkupinya. Berikut adalah gambaran umum tentang cara menguasai ilmu santet secara tradisional, seperti yang diajarkan dalam beberapa komunitas di Jawa. 1. Menemukan guru atau dukun. Belajar dari ahlinya. Langkah pertama untuk mempelajari ilmu santet adalah menemukan seorang guru atau dukun yang berpengalaman dalam ilmu ini. Biasanya, guru ini adalah seseorang yang telah lama terlibat dalam praktik-praktik mistik dan memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual dan mantra santet. Pembelajaran seringkali bersifat pribadi dan rahasia, dilakukan melalui hubungan langsung antara guru dan murid. 2. Ritual dan puasa. Ritual pembersihan dan konsentrasi. Sebelum memulai latihan ilmu santet, seringkali dilakukan ritual pembersihan diri, seperti mandi kembang atau berendam di sungai tertentu yang dianggap sakral. Puasa mutih, hanya makan makanan putih seperti nasi tanpa lauk, atau puasa ngeblank, tidak makan, minum, atau tidur, juga umum dilakukan untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan konsentrasi spiritual. 3. Menguasai mantra. Memahami dan menghafal mantra. Mantra adalah bagian penting dalam ilmu santet. Mantra-mantra ini biasanya dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskerta dan dipercaya memiliki kekuatan magis ketika diucapkan dengan benar. Murid harus menghafal dan memahami setiap kata dalam mantra, serta mempraktikkannya dengan konsentrasi penuh. 4. Menggunakan media dan benda-benda magis. Benda-benda sakti. Ilmu santet sering melibatkan penggunaan benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Ini bisa berupa boneka, paku, tanah kuburan, rambut, atau kuku dari target. Benda-benda ini digunakan dalam ritual dan harus diperlakukan dengan cara tertentu untuk mengaktifkan kekuatan magisnya. 5. Meditasi dan pemusatan pikiran. Kekuatan pikiran. Meditasi dan pemusatan pikiran adalah komponen penting dalam menguasai ilmu santet. Praktisi harus belajar untuk memusatkan pikirannya dan memvisualisasikan tujuan mereka dengan sangat jelas. Latihan ini sering dilakukan di tempat yang sunyi dan terpencil, di mana praktisi dapat mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi. 6. Pengalaman dan praktik. Latihan berkelanjutan. Seperti halnya keterampilan lain, menguasai ilmu santet memerlukan latihan berkelanjutan dan pengalaman praktis. Murid biasanya memulai dengan tugas-tugas kecil yang diberikan oleh guru mereka sebelum beranjak ke tugas yang lebih kompleks. Praktik ini mencakup melakukan ritual dan mengucapkan mantra pada waktu-waktu tertentu, seperti tengah malam atau saat bulan purnama. 7. Etika dan tanggung jawab. Pertimbangan etika. Meskipun ilmu santet sering dikaitkan dengan niat jahat, beberapa tradisi juga mengajarkan pentingnya etika dan tanggung jawab. Murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk tidak menyalahgunakan kekuatan yang mereka pelajari. Dalam beberapa komunitas, penggunaan ilmu santet hanya dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti membalas dendam atau melindungi diri dari ancaman yang sangat besar. Menguasai ilmu santet secara tradisional melibatkan berbagai praktik spiritual dan ritual yang mendalam. Meskipun ini merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya, penting untuk menyadari dampak etis dan moral dari mempraktikkan ilmu ini. Dalam banyak tradisi, ilmu santet diakui memiliki kekuatan besar, tetapi juga membawa tanggung jawab besar bagi praktisinya. Cara menangkis atau menangkal serangan ilmu santet agar selamat. Ilmu santet seringkali menimbulkan rasa takut dan kecemasan bagi mereka yang percaya pada kekuatannya.
Meskipun belum ada bukti ilmiah yang konkret mengenai keberadaan santet, kepercayaan dan praktik ini masih sangat kuat dalam budaya tertentu. Berikut adalah beberapa cara yang dipercaya secara tradisional untuk menangkis atau menghalau serangan ilmu santet. 1. Perlindungan spiritual dan doa. Memperkuat iman. Dalam banyak tradisi agama, memperkuat iman dan rutin berdoa adalah cara efektif untuk melindungi diri dari pengaruh jahat. Doa dan zikir, mengingat Tuhan, bisa memberikan ketenangan batin dan rasa aman. Dalam Islam, membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat Kursi, Al-Baqarah ayat 255, dan surat Al-Falaq dan Anas secara rutin dipercaya dapat memberikan perlindungan dari gangguan gaib. Ritual dan upacara keagamaan. Melakukan ritual atau upacara keagamaan tertentu juga bisa membantu. Misalnya, umat Hindu mungkin melakukan puja atau persembahan, sementara umat Buddha mungkin bermeditasi dan membaca sutra untuk perlindungan. 2. Menggunakan jimat dan tangkal. Jimat perlindungan. Banyak budaya menggunakan jimat atau tangkal sebagai alat perlindungan. Jimat ini biasanya diberkahi oleh seorang pemuka agama atau dukun dan dipercaya memiliki kekuatan untuk menangkal energi negatif. Contoh jimat termasuk gelang, kalung, atau benda kecil lainnya yang dianggap sakral. 3. Mandi ritual. Mandi kembang atau air laut. Mandi dengan air yang telah diberkahi, seperti air yang dicampur dengan bunga. Mandi kembang dipercaya dapat membersihkan energi negatif dari tubuh. Mandi dengan air laut juga dianggap efektif karena garam laut dipercaya memiliki sifat pembersihan dan perlindungan. 4. Pembersihan rumah. Membersihkan lingkungan. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar juga penting. Banyak tradisi percaya bahwa energi negatif lebih mudah masuk ke tempat yang kotor dan berantakan. Membakar dupa atau kemenyan secara rutin juga dipercaya dapat mengusir roh jahat dan energi negatif dari rumah. 5. Penggunaan garam dan bawang putih. Garam sebagai alat proteksi. Garam sering digunakan dalam berbagai budaya sebagai alat perlindungan. Menaburkan garam di sekitar rumah atau di pintu masuk dipercaya dapat mencegah masuknya energi negatif. Bawang putih juga dikenal memiliki sifat pelindung. Meletakkan bawang putih di beberapa sudut rumah atau di bawah bantal bisa membantu mengusir pengaruh jahat. 6. Psikologi dan ketenangan batin. Mengatasi ketakutan. Salah satu cara terbaik untuk menangkis serangan santet adalah dengan mengatasi ketakutan dan kecemasan. Keyakinan bahwa seseorang terlindungi dan tidak rentan terhadap santet bisa sangat kuat dalam memberikan perlindungan psikologis. Terapi dan konseling bisa membantu individu mengatasi ketakutan yang mungkin muncul dari ancaman santet. 7. Konsultasi dengan ahli spiritual. Mencari bantuan dari ahli. Jika seseorang merasa terancam oleh santet, mereka bisa mencari bantuan dari seorang ahli spiritual atau dukun yang berpengalaman dalam menangkal serangan gaib. Ahli ini mungkin memberikan panduan khusus atau melakukan ritual perlindungan untuk membantu individu merasa aman. Melindungi diri dari serangan ilmu santet melibatkan kombinasi perlindungan spiritual, ritual tradisional, dan ketenangan batin. Meskipun metode-metode ini bervariasi tergantung pada kepercayaan dan budaya, kunci utamanya adalah memperkuat keyakinan dan menjaga keseimbangan batin. Dengan pendekatan yang holistik, seseorang dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari pengaruh negatif yang diyakini berasal dari ilmu santet. Cara menyembuhkan orang sakit akibat terkena ilmu santet dengan tradisi spiritual Jawa dan tradisi agama. Mengobati orang yang sakit akibat terkena ilmu santet memerlukan pendekatan yang melibatkan tradisi spiritual dan agama. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan sesuai dengan tradisi spiritual Jawa dan tradisi agama. 1. Menyembuhkan dengan tradisi spiritual Jawa. A. Menggunakan rajah dan mantra. Rajah perlindungan, membuat rajah khusus yang ditulis dengan aksara Jawa atau simbol-simbol sakral yang dipercaya dapat menyembuhkan dan melindungi. Rajah ini bisa digantung di rumah atau ditempatkan di bawah bantal orang yang sakit. Mantra penyembuhan, membaca mantra-mantra penyembuhan yang telah diturunkan secara turun-temurun. Salah satu mantra yang bisa digunakan adalah Kulhu Pitu, Guno Olo Podo Metu, Kulhu Allah, Sumingkir Bali Singgawe Ulah, Biar Tatas, Singkir Dias. B. Mandi kembang dan air laut. Mandi kembang, mandi dengan air yang dicampur dengan berbagai bunga seperti mawar, melati, dan kembang setaman untuk membersihkan energi negatif. Ritual ini biasanya dilakukan pada malam hari dengan doa-doa khusus. Mandi air laut,
mandi dengan air laut atau air garam untuk membersihkan dan mengembalikan keseimbangan energi tubuh. C. Ritual ruwatan. Ritual ruwatan, mengadakan upacara ruwatan untuk menghilangkan pengaruh buruk. Ruwatan melibatkan berbagai ritual seperti pembacaan doa-doa, tabur bunga, dan penyembelihan hewan tertentu sebagai simbol pembersihan. D. Pengobatan herbal. Ramuan tradisional, menggunakan ramuan herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun sirih, jahe, kunyit, dan madu yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Ramuan ini diberikan kepada orang yang sakit secara rutin. 2. Menyembuhkan dengan tradisi agama. A. Doa dan zikir. Dalam Islam, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan, seperti ayat kursi, kulhu, An-Nas, Falak. Pembacaan ini dilakukan secara rutin dan dengan niat yang tulus. Ruqyah, melakukan ruqyah syariah, yaitu metode penyembuhan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa tertentu untuk mengusir gangguan gaib dan menyembuhkan penyakit. B. Doa dan sakramen. Dalam Kristen, doa penyembuhan, berdoa dengan tulus memohon penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Mazmur 23 dan doa-doa penyembuhan lainnya dilakukan secara rutin. Sakramen penyembuhan, mengikuti sakramen penyembuhan, seperti pengurapan orang sakit dengan minyak suci oleh seorang imam atau pendeta, untuk memohon rahmat penyembuhan dari Tuhan. C. Puja dan mantra. Dalam Hindu, puja, melakukan puja atau persembahan kepada dewa-dewi yang dipercaya dapat memberikan perlindungan dan penyembuhan, seperti Dewa Dhanvantari, dewa pengobatan dalam agama Hindu. Mantra penyembuhan, membaca mantra-mantra penyembuhan yang telah diajarkan dalam tradisi Hindu, seperti Gayatri Mantra atau Dhanvantari Mantra. D. Meditasi dan mantra. Dalam Buddha, meditasi penyembuhan, melakukan meditasi dengan fokus pada penyembuhan diri dan pengusiran energi negatif. Meditasi ini bisa dibantu dengan visualisasi cahaya penyembuhan. Mantra perlindungan, membaca mantra-mantra perlindungan seperti mantra Avalokitesvara, Om Mani Padme Hum, untuk memohon bantuan dari para Buddha dan Bodhisattva dalam proses penyembuhan. Menggabungkan tradisi spiritual Jawa dan tradisi agama dapat memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menyembuhkan orang yang sakit akibat terkena santet. Melalui doa, mantra, ritual, dan pengobatan herbal, seseorang dapat meraih keseimbangan spiritual dan fisik, serta mendapatkan ketenangan batin yang diperlukan untuk proses penyembuhan. Dengan keyakinan yang kuat dan praktik yang konsisten, efek negatif dari santet dapat diatasi, dan kesehatan dapat dipulihkan. Kesimpulan tentang mengatasi ketakutan terhadap santet dengan pemikiran positif dan penguatan iman. Ilmu santet, meskipun dianggap sebagai praktik mistik yang menakutkan, dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih konstruktif dan positif. Berikut adalah kesimpulan tentang bagaimana mengurangi ketakutan terhadap santet, serta memperkuat iman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. 1. Mengatasi ketakutan dengan pemikiran positif. Mengubah perspektif. Ketakutan terhadap santet seringkali diperburuk oleh ketidakpastian dan kecemasan. Mengubah perspektif dari ketakutan menjadi sikap positif dapat mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Berfokus pada pikiran positif dan keyakinan bahwa seseorang terlindungi dari pengaruh negatif dapat memperkuat rasa aman dan ketenangan batin. Latihan mental. Latihan seperti meditasi, visualisasi positif, dan afirmasi dapat membantu mengubah pola pikir. Dengan latihan ini, seseorang dapat membangun kekuatan mental yang lebih baik dalam menghadapi situasi yang menakutkan. 2. Memperkuat iman sesuai keyakinan agama. Praktik spiritual rutin. Memperkuat iman melalui praktik spiritual yang konsisten, seperti doa, ibadah, dan ritual keagamaan, dapat memberikan perlindungan dan ketenangan batin. Dalam banyak agama, berdoa secara rutin dan mengikuti ajaran agama dapat membantu menjaga keseimbangan spiritual dan mengurangi ketakutan terhadap santet. Penguatan iman dan keyakinan. Dalam Islam, membaca ayat-ayat Al-Quran yang memberikan perlindungan, seperti ayat kursi dan surat-surat pendek, dapat membantu menjaga keamanan spiritual. Keyakinan pada kekuatan doa dan perlindungan Tuhan sangat penting. Dalam Kristen, memperkuat iman melalui doa dan membaca Alkitab serta mengikuti ajaran Yesus Kristus membantu membangun ketahanan terhadap pengaruh jahat. Berdoa dan meminta perlindungan Tuhan adalah cara utama untuk merasa aman.
Dalam Hindu, melaksanakan puja, melakukan meditasi, dan mengikuti ajaran Veda untuk perlindungan spiritual adalah cara untuk menjaga diri dari gangguan. Ritual dan mantra untuk perlindungan dipercaya dapat menjaga keseimbangan spiritual. Dalam Buddha, meditasi, praktik moralitas, dan mantra untuk perlindungan dapat membantu menjaga keseimbangan batin dan mengurangi rasa takut terhadap pengaruh negatif. 3. Menggunakan pendekatan terpadu. Integrasi pendekatan, menggabungkan pemikiran positif dengan praktik spiritual yang sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Ini mencakup menjaga kebersihan batin, melakukan ritual perlindungan, dan memperkuat iman. Berfokus pada kebaikan dan menjalani hidup dengan integritas serta menghindari tindakan yang dapat membawa energi negatif juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Dukungan sosial dan komunitas. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas spiritual dapat memperkuat rasa aman dan memberikan dorongan positif. Berbagi pengalaman dan mendiskusikan keyakinan dapat membantu mengatasi ketakutan dan meningkatkan iman. Mengatasi ketakutan terhadap santet dengan berpikir positif dan memperkuat iman adalah pendekatan yang konstruktif dan efektif. Dengan mengubah perspektif, melakukan praktik spiritual secara rutin, dan menggunakan pendekatan terpadu, seseorang dapat merasa lebih terlindungi dan aman. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi ketakutan, tetapi juga memperkuat ketahanan batin dan meningkatkan kesejahteraan spiritual. Kesimpulan tentang santet sebagai budaya kearifan lokal. Santet, dalam konteks budaya kearifan lokal, merupakan sebuah fenomena yang kaya akan makna dan sejarah. Meski seringkali dipandang dengan rasa takut dan curiga, pemahaman yang lebih dalam tentang santet dapat membantu kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih seimbang dan menghargai kebudayaan yang melatar belakanginya. Berikut adalah kesimpulan tentang santet. 1. Santet sebagai bagian dari budaya kearifan lokal. A. Warisan budaya. Santet adalah bagian dari tradisi dan warisan budaya banyak masyarakat, terutama di Jawa. Praktik ini mencerminkan pandangan dunia, kepercayaan, dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. B. Simbol kearifan lokal. Sebagai bagian dari kearifan lokal, santet seringkali digunakan dalam konteks tertentu untuk tujuan yang dianggap positif, seperti penyembuhan, perlindungan, atau upaya menjaga keseimbangan alam dan masyarakat. 2. Niat dan penggunaan ilmu. A. Ilmu yang netral. Pada dasarnya, ilmu santet, seperti halnya ilmu spiritual lainnya, bersifat netral. Nilai moral dari penggunaan ilmu ini tergantung sepenuhnya pada niat individu yang menggunakannya. Ilmu hitam dan ilmu putih hanya berbeda dalam niat dan tujuan penggunaannya. Ilmu hitam digunakan untuk tujuan jahat, sedangkan ilmu putih digunakan untuk kebaikan. B. Tanggung jawab pribadi. Niat dan etika pribadi menjadi faktor penentu dalam penggunaan ilmu santet. Jika digunakan dengan niat baik, ilmu ini bisa memberikan manfaat. Sebaliknya, jika digunakan untuk tujuan jahat, ilmu ini bisa mendatangkan bahaya. 3. Mengurangi ketakutan melalui pemahaman dan pendidikan. A. Edukasi dan kesadaran. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang asal-usul, makna, dan penggunaan santet dapat membantu mengurangi rasa takut dan stigma negatif. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melihat santet sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dihargai. B. Pendekatan positif. Menggunakan pendekatan yang positif dan konstruktif dalam memahami santet dapat membantu mengurangi ketakutan. Fokus pada kebaikan, perlindungan, dan keseimbangan dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap santet. 4. Penguatan iman dan keyakinan. A. Keyakinan spiritual. Memperkuat iman dan keyakinan agama dapat memberikan perlindungan spiritual yang efektif. Rutin berdoa, beribadah, dan menjalankan ajaran agama dapat memberikan ketenangan batin dan perlindungan dari energi negatif. B. Keseimbangan batin. Mengembangkan keseimbangan batin melalui praktik spiritual, meditasi, dan kebersihan hati dapat membantu seseorang merasa lebih terlindungi dan tidak mudah terpengaruh oleh ketakutan terhadap santet. Santet, sebagai bagian dari budaya kearifan lokal, tidak perlu ditakuti jika kita memahami konteks dan niat di balik penggunaannya. Dengan pendekatan yang positif, pendidikan, dan penguatan iman, kita dapat menghargai santet sebagai warisan budaya yang kaya dan bermakna, sambil tetap waspada terhadap penggunaannya yang negatif. Pada akhirnya,
Niat pribadi adalah kunci dalam menentukan apakah ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Santet sebagai bagian dari budaya kearifan lokal, santet memiliki makna dan sejarah yang mendalam. Memahami santet dari sudut pandang tradisi dan budaya dapat membantu kita menghargai warisan nenek moyang kita. Penting untuk diingat bahwa ilmu, termasuk santet, bersifat netral dan tergantung pada niat pribadi masing-masing individu. Dengan mengedepankan pemikiran positif dan memperkuat iman, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih bijak dan tenang. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tetaplah berpikir positif dan terus menjaga keseimbangan batin serta kesehatan spiritual. Silakan tunggu tayangan menarik lainnya. Semoga channel Om Kris makin berkembang. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.